Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah tentunya baik-baik saja, bukan? Pada pertemuan pertama di kelas 9 ini, di semester pertama, kita akan belajar tentang bilangan berpangkat, di mana kita akan belajar yang pertama yaitu bilangan bulat berpangkat, bilangan bulat positif. Yang kedua, kita akan mempelajari bilangan bulat berpangkat, bilangan bulat negatif. Dan yang ketiga, kita akan belajar bilangan bulat berpangkat 0. Apakah kalian sudah siap semua? Agar kalian tidak ketinggalan dalam pembelajaran kali ini, maka ikutilah dengan baik penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, akan saya ulangi lagi materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yaitu bilangan berpangkat. Sebelum kita masuk ke materi bilangan berpangkat, untuk lebih mempermudah dalam pembelajaran nanti, kita ingat kembali tentang sebuah bangun. Tahukah kalian apakah gambar bangun di bawah ini? Ya, itu adalah gambar bangun kubus. Dan masih ingat apa rumus volume kubus? Rumus volume kubus adalah S kali S kali S. Di sini ada 3 kali perkalian dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan S kali S kali S atau S pangkat 3. Ya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Contoh atau misalnya, sini ada 3 pangkat 3, itu artinya 3 kali 3 kali 3. Ada 3 kali perkalian bilangan itu sendiri, yaitu bilangan 3 sebanyak 3 kali. Saya ulangi lagi, 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. Ada perkalian berulang sebanyak 3 kali bilangan 3, yaitu 3 kali 3 kali 3. Kita lihat contoh yang kedua, yaitu 8 pangkat 6. Itu artinya 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Ada 6 perulangan perkalian bilangan 8. Nah, secara umum perpangkatan dapat ditulis dengan A pangkat N. A merupakan bilangan pokok dan N merupakan bilangan pangkat. Yang kedua, kita akan belajar tentang pangkat bilangan positif. Perpangkatan dengan bilangan bulat positif dapat diperoleh dari perkalian berulang suatu bilangan. Untuk lebih bermudah, kita lihat contohnya. 2 pangkat 1 itu ada 1 kali, ya, angka 2. Kemudian 2 pangkat 2 artinya ada 2 kali perkalian dengan bilangan 2, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Contoh yang ketiga, 2 pangkat 3. Ada 3 kali perkalian bilangan 2, yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Contoh berikutnya kita lihat 2 pangkat 4. Itu artinya ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 16, ya. Ada 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada 4 kali perkalian dengan bilangan 2 atau sama dengan 16. Jadi secara umum, jika A anggota bilangan real dengan N bilangan bulat positif, maka diperoleh rumus A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor, ya, sebanyak N kali. Di N ini menunjukkan banyaknya perkalian. Ya, jadi kalau ada misalkan A pangkat 2 artinya A kali A.
A pangkat 3 berarti A kali A kali A, dan seterusnya. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu pangkat bilangan bulat negatif dan 0. Untuk menyatakan bilangan bulat yang berpangkat bilangan bulat negatif dapat digunakan dengan rumus atau formula seperti ini, yaitu A pangkat N sama dengan saya ulang lagi, A pangkat N itu sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Jadi ada A pangkat N itu akan sama dengan 1 per A pangkat negatif N, atau A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N dengan A tidak boleh sama dengan 0. Saya ulang lagi bahwa untuk pangkat bilangan bulat negatif itu hasilnya positif. Ya, kalau ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Kita lihat analoginya. Dengan pembahasan bilangan bulat berpangkat bulat positif, kita dapat menyesuaikan bilangan bulat berpangkat bulat negatif seperti pada contoh berikut ini. Kita lihat supaya lebih jelas. Ada 2 pangkat negatif 1, itu sama dengan 1 per 2 pangkat 1, atau setengah. Contoh yang kedua, 3 pangkat negatif 3, itu artinya 1 per 3 pangkat 3, atau sama dengan 1 per 27. Kemudian yang berikutnya, contoh ketiga, negatif 2 pangkat negatif 2, itu artinya negatif 1 per 2 pangkat 2, atau sama dengan negatif 1/4. Contoh yang keempat, negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 4 itu sama dengan 1 per negatif 2 pangkat 4, atau sama dengan 1 per 16. Kita perlihatkan lagi contoh yang terakhir, yaitu negatif 2 pangkat negatif 3, itu artinya adalah 1 per negatif 2 pangkat 3, atau 1 per negatif 8, atau sama dengan negatif 1 per 8. Ya, khusus untuk operasi bilangan bulat berpangkat 0. Ya, khusus untuk operasi bilangan bulat berpangkat 0 ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Kita lihat, A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Artinya bahwa semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya mesti 1. Contoh, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Contoh yang kedua, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Contoh yang ketiga, negatif 3 pangkat 0 sama dengan 1. Saya ulangi lagi bahwa semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Nah, itu materi yang kita pelajari. Kesimpulannya bagaimana? Kita lihat. Yang pertama, perpangkatan dapat ditulis dengan A pangkat N. A merupakan bilangan pokok dan N merupakan bilangan pangkat. Yang kedua, A pangkat N itu artinya perkalian bilangan A kali A kali A sebanyak N kali, atau sebanyak N faktor. Ya. Yang ketiga, pangkat bilangan bulat negatif, ya, yang contoh itu ya, A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N, ya, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Ini kita bisa lihat cermati, jika ada A pangkat N itu akan sama dengan 1 per A pangkat negatif N,
Atau dibalik, jika ada A pangkat negatif N, maka sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan syarat bahwa A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang terakhir adalah pangkat bilangan 0, maka akan menghasilkan angka atau hasilnya semuanya menjadi 1. Ya, A pangkat 0 sama dengan 1, 1 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1, dan berapapun bilangannya jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya akan 1. Tentunya dengan syarat bahwa A tidak boleh sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, untuk kalian belajar di rumah, ya kalian kerjakan soal-soal berikut ini, soal latihan. Ya, yang pertama, ya, itu coba kalian kerjakan, tulislah dalam bentuk pangkat positif. Yang pertama 3 pangkat negatif 5. Yang kedua B negatif 8 pangkat negatif 4. Kemudian yang C A pangkat negatif 2. Kalian rubah, ya, dari bentuk pangkat negatif itu kalian rubah menjadi bentuk pangkat positif. Ya, sekali lagi, soal nomor 1, ya, tulislah dalam bentuk pangkat positif, ya. Soal yang pertama 1A 3 pangkat negatif 5, kalian rubah, ya, dari bentuk pangkat positif menjadi bentuk pangkat dari pangkat negatif kalian rubah jadi bentuk pangkat positif. 1B negatif 8 pangkat min 4, ya, itu pangkatnya negatif, kalian rubah menjadi pangkat positif. Yang 1C itu ada A pangkat negatif 2, pangkatnya negatif, kalian rubah jadi pangkat positif. Yang kedua, tulislah dalam bentuk pangkat negatif. 2A, soalnya 1 per 7 pangkat 2, itu pangkatnya positif, ya, kalian rubah menjadi pangkat negatif. Yang 2B 1 per 2 pangkat 6, itu pangkatnya positif, kalian coba rubah menjadi pangkat negatif. Yang terakhir nomor 2C itu ada 1 per A pangkat 9, itu pangkatnya positif, kalian rubah menjadi pangkat negatif, ya. Itu soal untuk latihan, dikerjakan, ya. Kalau ada pertanyaan bisa lihat contoh-contoh soal lain, atau mungkin bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru jika ada kesempatan. Ya, cukup sekian, terima kasih pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Kalian belajar terus di rumah walaupun tidak bisa pergi ke madrasah, tapi tetap kalian harus semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.